Selamat pagi, Sugeng Enjing, good morning, guten morgen. Hari ini kita ada di Pasar Gede Solo. Pasar paling gede di kota Solo. Ya. Namanya aja Pasar Gede. Ya, pas gede itu artinya besar. Dan hari ini saya bersama seorang pengamat kuliner. Pengamat sosial. Oh, pengamat sosial. Nah, kira Kemarin di Pasar Bonyokan sendirian. Iya, di Pasar Bonyokan saya komentator. Saya ngerasa kayak Gary Neville loh. Gary Pundit, Neville ya? ngomentari pertandingan Manchester gitu. Jadi pundit Oh, sendirian. terus sekarang ngomentari pasar. Kemarin di Pasar Bonyokan Klaten, hari ini di Solo. Pasar Gede kota Nah, Solo. fun fact-nya sampean dari Klaten kan? Justru malah diajaknya ke Pasar Gede Solo. Iya, justru mengomentari Pasar Gede Solo. Karena kalau di Klaten udah bosen, Mas. Oh gitu. Tapi kemarin gatel nggak lihat sing? Gatel pengen tak ikut komenin gitu. Oh. Wah, kok radinyang. Hah? Kok ditumpaki tok radinyang gitu. Apa kuwi? Kan nyoba sepeda atau kemarin. Oh toh. iya, nyoba sepeda. Kok ditumpaki tok. Oh, ora radinyang. aku ki virtual tour ya. Ini tuh virtual tour. Oh iya, kemarin virtual tournya juga sendirian ya. Virtual tour sendirian. Kita komentari soal Pasar Bonyokan Klaten, dan hari ini kita ada di Pasar Gede Harjonagoro. Jadi kalau umpamane browsing soal Pasar Gede, Itu di nama resminya. nama resminya itu Pasar Gede Harjonagoro. Nah, Dan seperti inilah kondisinya Pasar Gede Harjonagoro. Ya, beragam kebutuhan sehari-hari dijual di sini. ya, ini kalau kita tahunya Pasar Gede itu lebih banyak jualannya itu buah-buahan, sayur-sayuran, sama spot-spot kuliner tuh di sini banyak spot kuliner tradisional dan belakangan itu modern. Nah, nanti akan kita kasih lihat yang modern dan yang Nah, ini kita masuk di sisi timur Pasar ya, Gede. itu tadi kita masuk dari sisi timur. Pasar Gede Iya. yang bangunan utamanya ya. Sisi Itu timur. jadi kalau di Solo itu ancer-ancernya Pasar Gede itu gampang banget. Jadi di depan balik kota Solo itu kan ada jam gede tuh. Jam di pertigaan ya itu. Jam di pertigaan itu nanti belok kanan. Kanan. Terus nanti ada pasar yang bentuknya ada bangunan yang bentuknya besar. Ya itulah Pasar Gede. Dan gitu. ada namanya kan, ada besar gitu. Ada Pasar namanya Gede Pasar Solo. Gede. Pasar Gede gitu. Nah, yang unik dari Pasar Gede Solo ini makanan-makanan tradisionalnya juga kan. Salah satunya ini nih, ada dawet selasih, Dawet dan selasih. gempol peleret. Kalau Yudermi itu apa? Yudermi. Hah? Aku Dawet tahu selasih Yudermi kan? Jenenge kan? Yudermi ya namanya Oh, ya. jenenge Yudermi. Aku Kita nggak tahu namanya, pokoknya kalau ke Pasar Gede belinya dawet selasih. dawet selasih sama gempol peleret. Oh, gempol peleret. Gempol peleret di mana biasanya? Di pintu masuk Pasar Gedenya. Pintu masuk saya apa? Enggak, sebelum pintu masuk. Oh, Di sebelum sebelah itu. kanan itu biasanya ada gempol peleret di Oh, situ. itu yang signature dish-nya. Signature dish-nya gempol peleret. Nah, ini di sini juga ada lenjongan ini. Tahu lenjongan enggak? Enggak. Lenjongan tuh kayak apa ya? Beragam jajanan gitu loh. Oh. Nah, ini ada kayak Oh, lenjongan bukan nama makanan. bukan, lenjongan tuh kayak beragam. Kalau nggak salah lo ya. Kalau salah nanti coba dikoreksi. Jadi Kudapan gitu. kumpulan-kumpulan jajanan ada di situ. Misal siji apa ya? Misalnya. Kelepon gitu. Oh, kayak ngono-ngono kuwi. Oh, lenjongan. Gitu. Oke, aku pernah denger deh lenjongan deh. Lenjongan gitu. Ini katanya bukan cuma di pasar toh, di kampung-kampung jadi biasanya ada ada. yang keliling juga, lenjongan keliling gitu. Ini kalau Pasar Gede itu yang paling dominan itu buah dan sayur ya. Buah, sayur, sama apa namanya bahan makanan. Bahan makanan, bumbu-bumbu mentah kayak gitu ya. Mentah. Dan instan juga ada. Instan juga ada. Nah, nanti di belakang nanti kita kasih lihat ada bumbu-bumbu instan ya. Bumbu racik sponsor. Bumbu racik. Lagi apa ya? Motongnya apa ya? Nangka ini Mas kayaknya. Oh, nangka. Kok kayak motong pitik ngono ya? Pitik ya enggak seempuk itu toh. Ora gayane iku lho. Gitu loh. Gayane lho. Itu kayak motong kertas tadi. Ini adalah kondisi Pasar Gede setelah PPKM diturunkan ke level 2. Dan dilonggarkan ya. Dilonggarkan. Sebelumnya itu enggak ya boleh buka pasar karena ini kan juga sektor apa tuh Esensial. Kalau sektor esensial kan boleh buka ya, boleh buka dengan pembatasan protokol kesehatan tertentu kayak gitu. Dan Pasar Gede sekarang ini Yudermi nih Dawet Telase ya kan, Dawet Telase Yudermi kan. Tapi sekarang udah enggak Yu karena udah tua, jadi Bu. Iya. Yudermi. Yu kan kalau dulu masih muda. Yu kayak lagu Meggy Z.
Apa itu? You Apa ku itu? sangka. Aduh. Pas Pos dulu. Pause. Kayaknya ada orang terkenal yang makan dawet selasenya. You hear me. Siapa? Mas Adam Suseno. Suaminya Mbak Inul Daratista ternyata juga ikut makan di situ. Memang ini dawet selase. Lo. Kayaknya ngerti nih dirasa nih. Terus langsung deleng-deleng gitu. Jadi kayaknya ini dawet selase ini jadi salah satu ikon kuliner. Iya, ikon kuliner pasti. Saya yang hitungannya kan luar kota tuh. Dari Klaten ke Solo pasti mampir ke Pasar Gede belinya itu. Tapi kalau Klaten itu masih Solo Raya sih, pasti tahu sih. Satu Karesidenan ya. Satu ex Karesidenan Surakarta sih pasti masih tahu. Nah ini bumbu-bumbu instan. Dan juga apa itu namanya sing koyo jahe itu loh. Empon-empon sing dikemas dengan kemasan yang instan supaya bisa dinikmati dengan mudah itu juga banyak tuh di situ. Biasanya di tengah-tengah tuh. Ini kayak gini-gini kan ibu ini dodolan tengah-tengah iki. Nah ini ada jahe juga. Jahe kencur. Gula batu. Ini stoknya rantai-rantai ki, Pak. Kayaknya enggak habis-habis. Malah justru yang warung-warung samping rumahmu, samping rumahku ki ketoknya tukune ning pasar-pasar. Kulaknya di sini malahnya. Ki apa ki? Ganja kering mungkin. bukan. Ini kayaknya empon-empon juga nih, empon-empon. Katanya ganja deh. Bukan, ini ada kuping gajah nih. Tahu kuping gajah? Tahu. Makanan kering. Makanan kering, bukan ganja dong. Sing dhuwur mulu, Pak. Diparani BNN kayaknya. Ya, ini dipantau. Ini sedikit info pas baru bikin ini ada tikus. Ledakan di sini. Iki ganja, Pak? Bukan. Ini empon-empon ya, Mas. Ini empon-empon. Ini empon-empon. Nek dikemas kaya ngono kok kaya mencurigakan. Kayak tembakau sih, bukan kayak ganja. Nek ganja kan siapa tahu isi enggak tahu ding ganja kayak gimana enggak. Siapa tahu dalamnya ganja. Ayo. Jangan dong, nanti yang dagang langsung digerebek loh, Mas. Nah, ini kondisinya masih seperti ini ya. Ada beberapa yang masih tutup atau memang sebenarnya tutup? Mungkin ya. Mungkin tutup, enggak ada yang nyewa. Ini saya waktu pertama kali datang ke Pasar Gede itu masih kecil. Waktu itu sama nenek. Umur berapa itu? Umur sekitar 6 sampai 8 tahun ya. Masih SD lah ya. Masih SD. Itu tuh biasanya datang ke sini tuh buat beli di hari-hari istimewa, misalnya kayak sebelum Lebaran. Kan kalau anak kecil jarang ya diajak ke pasar ya, karena kan hektik kayak gitu, ruwet gitu. Nah, dan waktu itu kalau mau hari besar itu biasanya diajak sama nenek, terusan beli itu loh, Pak, sirup-sirup. Kulaan bahan makanan dan beli sirup-sirup. Nah, nanti kita akan kasih lihat ada sirup-sirup itu biasanya di luar-luaran gitu. Yang di pinggir jalannya, bukan di dalamnya. Yang di pinggir jalan kayak gitu. Dan yang di pinggir jalan itu biasanya sirupnya orang mau 1-2 merek tok, banyak banget itu. Dari sirup sayang saka gerobokan, ngerti gak? Apa itu? Aku lali mereknya apa, tapi ada sirup enak banget dari gerobokan tuh. Pabriknya di gerobokan. Pabriknya di gerobokan. Pabriknya di gerobokan. Terkenal juga itu. Terkenal. Nah, itu bukan Marjan ya? Yuk Marjan sponsor masuk. Bukan ABC juga? Bukan. ABC juga masuk. ABC enek TV, apa ning TV kan. ABC itu sudah termasuk. Oh, itu indie ya? Sirup indie. Nek iki kan sirup industri. Sirup industri. Sirup apa istilahnya? Sirup komersial. Ya sama-sama komersial. Sirup TV lah. Sirup sing wis masuk TV. Gitu ya. Nah, itu bukan, tapi sirup indie yang dari gerobokan, dari Blitar, dari mana banyak. Tapi merek kayak gue orang terkenal tapi enak-enak gitu. Ya. Nah, ini kayak gini loh. Nah, kayak gini Pasar banyak. Gede kan juga terkenal sebagai pasar buah juga. Ya, dia menyebut ping telu deh gitu. Udah. Nah, ini jajanan kering. Jajanan kering. Nah, buah-buah nek pengen buah-buah yang seger-seger banget dan jumlahnya banyak, kuwi biasanya jam-jam mana, Pak? Setelah subuh datangnya. Setelah dan subuh. Itu buah apapun ada ya? Buah apapun enak. Wah, lengkap lah pokoknya. Buah apapun tapi enggak ada. Buah apapun. Bapakku juga udah gak ada soalnya. Kuwi guyane Sri Melati timbul. Bapaknya meninggal. Nah, kayak ngene-ngene lho, buah-buah kayak ngene iki masih seger-seger dan banyak. Biasanya kulak-kulakan kan gitu.
Dan sayur-sayur juga biasanya pedagang-pedagangnya sik nom-nom Pak. Banyak Masih yang masih muda-muda. nom sing nggawa Jupiter apa? Motor gede ku lho. Apa? Sing vung motor gede. King. Ya kaya King, kaya Mbak, terus di belakang itu bawa bronjong kayak gitu. Rombong. Juga pedagang-pedagang gede ya, pedagang-pedagang gede yang bawa Mobil. sayuran, bawa mobil Pickup pickup, sayuran itu jam 3 turun dari gunung. gunung Biasanya dari biasanya Lawu sama dari Merbabu. Merapi Merbabu lah, Boyolali, Cepogos itu pasar sayur yang gede itu, sama pasar sayur di mana kalau di Karanganyar, Di Tawangmangu. di Tawangmangu kayak gitu tuh datang turun terus jualan. Nah ini salah satu hal sing paling kami soroti. Wah kayaknya kayak kami loh. Yang Disoroti. sing disoroti ki masalah Pak, aksesibilitas untuk difabel. Kenapa itu? Sik sebentar. Nun Mbah. Bah. Nah ini floris apa ki jenenge? Kayak gini ini juga ada Pak. Karangan bunga. Karangan bunga sing masih seger-seger gitu. Jadi bisa awet lama ya. Kalau mau ngasih pacarnya di Norwegia juga bisa. Kenapa Norwegia? Ngirim bunga ke Norwegia. Ya wis layu to. Layu ya. Nah iki kayak ngono-ngono, tapi ini bukan apa istilah gue sintetis. Bukan sintetis, bukan plastik ya. Bukan plastik, bunga asli. Jadi ra iso ditanam meneh juga iki. Bisa ditanam lagi. Nah, soal aksesibilitas. Itu sing penting karena buat di Fabel. Pasar ini kan sebenarnya sudah direnovasi beberapa kali dan memang sudah disesuaikan dengan bagaimana caranya supaya ramah disabilitas difabel gitu. Nah, tapi dengan seiring berjalannya waktu itu tuh ada beberapa fasilitas, ada beberapa spot yang karena rusak apa kurang terawat gitu tuh akhirnya kurang terawat, akhirnya ramah disabilitas yang tadinya dicita-citakan tuh akhirnya bergeser kayak gitu loh. Akhirnya fasilitas untuk teman-teman difabel itu akhirnya juga rusak gitu, dan beberapa ditempati. Contohnya ini kan apa? Ubin yang buat tunanetra. Iya itu trek buat tunanetra itu ya. Kalau buat aksesibilitas yang apa gue mau? Kursi roda sing itu masih oke. Cuman yang buat tunanetra ini sudah rusak. Kepentok apa itu? Kepentok munggah. Nah di beberapa tempat enek sing wis ditempati Pak. Jadi ditempati buat pedagang. Nah itu yang perlu ditertibin ini. Itu mau beli daging sapi nanti pulang-pulang dapat daging babi bisa. Kan salah belok. Di sini juga jualan daging-daging ya Pak. Meskipun daging sapi ini. Daging sapi. Ini kita datang sekitar jam 10 pagi. Persiapan sebenarnya dari jam 9 tapi kita mulai take syuting itu jam 10 dan itu cukup panas sih sebenarnya sih. Tapi masih rame ya. Masih rame, tapi untuk ukuran pasar gede itu tuh sudah sepi sebenarnya. Enggak terlalu rame sekali biasanya. Enggak. Bukan karena ini jualan apa tuh Mas? Sik. Kok disebuli ngono? Lah ya apa ki ya? Apa jel? Ketoke ulo deh. Ulo, usus sapi, apa pelendungan? Apa sosis? Enggak mungkin sosis dipelendungi, gila nih tuh. Sosis gue disebuli juga. Bentuknya kayak ngono terus kok kayak kayak selang ya? Kayak selang makanya, jangan-jangan selang. Apa usus sapi. anaconda. Nah ini kan juga akses apanya? Gue loh kayak selang dulu. Selang mungkin tadi. Nah ini ikan laut. Tadi daging sapi, ini ikan laut. Ada ikan darat nggak? Nggak ada dong. Adanya ikan air tawar sama ikan air asin sama ikan air payau. Ikan air sungai? Itu ikan air tawar berarti. Ada apa lagu nih Joshua? Ada ikan. Dia apa? Nggak tahu aku. Nah, ikan-ikan kayak gini juga akeh ki. Tongkol gede-gede. Tongkol gede-gede. Udang juga. Cuman apa ya? Rebutan nek kayak gini ki. Rebutan gimana? Sama siapa? Ya kan sing seger-seger ngono kan rebutan, Pak. Aku pernah ada cerita dari si Hiroshi. Hada Hiroshi itu salah satu pedagang viral ya. Takoyaki. Pedagang takoyaki dari Jepang. Berdagang di Solo. Dia itu pengen selain jualan takoyaki, dia itu pengen jualan ikan segar sashimi sushi itu loh. Sashimi. Salmon terus apa? Tuna sing di rajang-rajang kuwi sing terus disajikan seperti itu. Cuman dia terkendala nyari
bahan baku secara konsisten loh ya, nek cuman sehari 2 hari itu sebenarnya bisa. Oh, cuma nanti kadang 2 hari ada, kadang 3 enek. hari Nah, kayak ngono kuwi lho, gitu. kuwi sing angel untuk dicari. Sebenarnya di sini ada, cuman kan harus rebutan itu, makanya aku ngomong kudu rebutan sik kuwi lho sing Jadi rada. ulang bisnis nih buat kita coba. Nyoba ya. Pasar gede. Misalnya tuku saka Morotai, Morotai. digawa saka kapal. Ikan-ikan karamba itu loh, Pak. Heeh. Wah, enak banget itu dolanan gini iki. Nah, selain ikan-ikan juga ini ada apa? Perkakas dari anyaman bambu ya. Nah, perkakas rumah tangga dari logam sama plastik. Ada tampah, ada tenggok, ada ceret. Tahu ceret? Tahu no, iki toh. Terus apa? Ada caping, ada gerabah. Cembikar. Gerabah kan iki? Ada gerabah ya, ini gerabah. Caping gunung, kowe ngerti lagu iki lah. Tapi kok dijual di kota ya? Lah ya. Mungkin orang kota mau pakai Nah, caping. ini tadi yang kita sebut bumbu-bumbu instan. Bumbu instan kayak gini juga ada. Ada ya, banyak yang jual bumbu-bumbu mentah. Di sini juga banyak yang jual bumbu-bumbu instan. Jadi buat sista-sista yang malas masak dengan bumbu mentah bisa beli bumbu instan. Sista kuwi istilah Mukti Metronom. Mbak-mbak lah ya. Ada satu komika dari Jogja yang punya podcastnya Mukti Metronom. Dia nyebut mbak-mbak hits ini sista-sista. Kalau di sana ada sista-sista Banguntapan, di sini ada sista-sista Lawean, sista-sista Mojosongo, sista-sista Jebres, sista-sista Gilingan. Piye kuwi kira-kira gayane nek sista Gilingan? Ya. Wah, aku enggak berani komentar ya. Yang jelas channel kecil nanti diperkecil lagi. Iki jajanan apa? Ini jajanan kering. Jajanan kering. Kletikan. Ini dawat selasa lagi kalau tadi. Oke, Mbak Genduk iki. Nah, Mbak apa Genduk sebenarnya? Lagi jenenge Mbak Genduk. Mbak itu kan kakak. Genduk itu kan kayak buat adik. Oh iya ya. Podo-podoan ya. Mbak apa Genduk sebenarnya? Mbak Buji iki apa ki? Kurang gempol pleret, Pak. Nah, gempol pleret ini. Pak siapa tadi? Pak siapa? Pak Sopo, Pak Wiji apa Pak siapa tadi? Mbok, ibu lho. Oh, ibu ya. Iku emang ibu ya. Halo Bu. Bu, monggo. Bareng-bareng. Nun sewu. Awake dhewe kaya anu tenan ya, kaya tur tenan ya. Nah, memang virtual. Oh iya. Di sini juga ada banyak troli. Troli apa stroller itu? Bayi mbok goning kono ya. Troli tapi kok gitu ya? Trauma. Sik ketoke stand ku ambrol. Ya cuy, di benek sik ora apa-apa. Kita masih tour de France. Gini aja. Tour de wah kowe saiki kaya karaokean, Pak. Kayak MC Mantenan. Oh, MC Mantenan. Kayak dandan gareng. Iki kapan-kapan Eden rekaman nganggo mic karaoke kae lho. Kowe ngerti dah sing klip-klip. Nah, terus ada ininya dikit gitu. Sing biasa ning nggo cah-cah TikTok. Nah, ini ada buah-buahan, ada kowe mau ada logo OVO tadi. Bisa enggak bayar pakai OVO? Lewat Shopee Mas mungkin. Bisa enggak ya? Kayaknya enggak bisa. Coba ya. Bisa. Belum banyak yang bisa nih kayaknya. Oh iya. Nah, takutnya kalau tanya bisa sama sih, ibu-ibunya itu ditapui kita. Ora mudeng ya. Bu bisa bayar pakai OVO enggak mah ditapui. Dikira kita mau ngerampok. Kok iso? Ya, mereka enggak tahu OVO mungkin. Oh. OVO-nya apa? Kita nerimanya rupiah. Lah OVO. Bu bisa bayar pakai OVO? Lah OVO. Nah, tak Pasar Gede Harjonagoro. Ini kayaknya saluran drainasenya unik ya, pakai torong terus dikasih selang gitu. Nah, ini kita naik ke lantai 2. Ini pasar gede ini cuma ada 2 lantai. Jadi enggak dibangun 3 lantai kenapa tuh? Sebenarnya ada kebijakan dari apa ya, kalau di Solo dulu itu tuh sing ada bangunan yang nggak boleh lebih tinggi daripada bangunan itu tuh loh, jenenge bangunan apa sih? Ada Pakem di Solo. Pakem di Solo sing kalau bangun bangunan jenenge apa ya? Itu nggak boleh melebihi tingginya bangunan apa gitu, saya juga lupa. Aku lali. Pokoknya ada di keraton itu supaya katane kalau azan itu tetap kedengeran, Pak. Oh, iya. Jadi ada satu menghalangi resonansi suara. Jenenge apa sih, padahal terkenal banget tuh. Ya nanti bisa kok nulis di kolom komentar ya. Nonton. Ayo tetap browsing ya. Browsing kesel. Non Bu. Monggo Bu. Nah, iki pasar gede
wis disampaikan rumo Harjonagoro. Jenenge kuwi secara resmi namanya Pasar Gede Harjonagoro. Ini yang bangun siapa tuh Mas? Kok gede banget ya? Kok saya aku tak bahas Harjonagoro sih. Harjonagoro sih. Harjonagoro itu ora apa-apa. Ora apa-apa. Wis rasa katan lah. Oke. Pokoknya Harjonagoro itu seorang keturunan Cina. Punya gelar keraton. Oh, seorang keturunan Cina di Solo yang punya gelar dari Keraton Kasunanan Surakarta. Kayak gitu. Jadi Gelarnya tokoh terkenal lah, KRT. KRT itu Kanjeng Raden Tumenggung. Kanjeng Raden Tumenggung gitu. Dan Pasar Harjonagoro Pasar Gede ini arsiteknya jenis Herman Thomas Karsten. Itu kalau dari namanya mungkin orang-orang Belanda ya? Ya mesti. Kalau coba ya golek ya jenenge ya. Kalau di Wikipedia. Kalau Wikipedia jenenge Herman Thomas Karsten. Kelahiran Amsterdam tahun 1884, Pak. Oh. Terus meninggal di Cimahi 1945. Perencana wilayah pemukiman dari Hindia Belanda. Oh, berarti ki orang asli sini mungkin. Asli sini. Lama menetap di sini. Hindia Belanda itu nama Indonesia sebelum merdeka. Gelar arsitek diperolehnya dari Sekolah Teknik Tinggi Technische Hogeschool di Delft, Belanda. Delft, Belanda lulusan 1908. Waduh iki ning kene sekolah durung akeh kuwi. Kampus durung akeh kuwi. 6 tahun kemudian dia berangkat ke Hindia Belanda atas ajakan seniornya Henry McLeod. Wah, pokoknya kuwi lah sing merancang. Pure keturunan Belanda berarti? Enggak. Bapaknya Belanda, tapi ibunya itu asalnya dari Jawa Tengah gitu ya. Oh, berarti Blasteran. Londo Jowo. Lonjo. Lawono. Hah? Londo Jowo. Nah, ini kita udah keluar dari sisi dalam Pasar Gede dan kita akan berkeliling dari sisi luarnya ya, Mas. Dari sisi luar. Kita lihat masih banyak swasta yang parkir di Pasar Gede. Nah, ya ini yang saya bilang tadi, ada banyak toko-toko sing jualan barang-barang sing orang mau barang ya apa-apa. Ini. Stop. Apa? Ini adalah salah satu ikon di Pasar Gede, yaitu Yakul. Daging babi dong. Kalau Yakul Oh iya, warung babi. Di sini banyak ya. Babi. Ada beberapa. Jadi kalau yang suka kuliner babi datang ke sini. Pork. Itu di kawasan Triwindu juga. Widuran. Di Widuran juga banyak tuh. Sate babi, terus apa babi kayak gitu. Tapi kalau orang yang mau beli itu biasanya dikasih tahu dulu ya. Kalau ini daging babi. Di Solo aman. Dan ini kayak gitu. Haram kalau di Solo, untuk orang Islam gitu. Iya, pasti ya ora lah, masuk nanti haram. Orang maksudnya orang nek tulisan haram dong. Enggak kan, yang penjualnya itu kasih tahu pasti daging babi loh. Ini loh. Tapi ada juga loh satu sing 100% haram tulisannya ngono. Iya kan, ada yang kasih tahu gitu kan. Jadi kalau makan apapun di Solo tuh aman gitu. Aman. Jadi bukan cuma babi. Enggak akan terjebak gitu. Bukan cuma babi, anjing. Tapi sekarang lagi kontroversi kan kuliner anjing itu. Sekarang sedang mau diberantas tuh karena cara menyembelihnya itu tidak berperi kehewanan. Dikeprok, digantung. Diapake kuwi nganti sampai dijerat-jerat juga. Dijerat dengan. Tapi kalau babi aman. Babi aman. Menyembelihnya sesuai dengan peri kehewanan. Nganggo bismillah. Hah? Enggak tahu dong kalau itu. Kaget aku. Bingung mau jawab ya. Nah iki lho biasanya samping ora lah. Mosok ngono bismillah. Nah iki biasanya dodolan kayak ngene-ngene iki juga banyak nih. Ini kan ya bahan makanan, bahan-bahan kue gitu ya. Sirup-sirup. Bahan kue, sirup. Nah, aku belinya di daerah sini. Jadi di luar sini sama jalan-jalan di situ. Sista-sista kan seneng tuh foto-foto di situ sambil melihat situasi sekitar. Ngevlog. Nah, ini loh kayak ngene-ngene iki lho. Kan enak ki nggo apa deleng-deleng nggo foto-foto kayak gitu-gitu. Jadi backgroundnya urban banget. Aku tapi sebenarnya agak lupa sih di mana toko sirupnya sih. Tapi yang jelas di luaran sini. Di daerah sini kan biasanya banyak bahan makanan. Sirup-sirup kayak gitu tuh. Terus ada kopi-kopi kayak di sini ini loh kopi. Ini toko kopi berbagai macam kopi tubruk. Kopi. Tapi kita sing masih berupa masih biji gitu kita enak deh. Sendiri kan. Numbuk sendiri kayak gitu tuh kita. Ini kopi angkring. Kopi angkring. Sekarang sudah jarang banget. Kalau
anak sekarang ditanyain kopi angkring, taunya kopi angkringan. Padahal mereknya kapal api. Dikira kopi wedang. Padahal itu kopi angkring. Kopi angkring itu ada merek ya. Merek sendiri kopi angkring. Nek zamanku masih cilik waktu dulu saya pernah jualan loh kopi angkring. Oh iya toh. Terakhir aku SMP kalau nggak salah. Ada kopi angkring di toko saya. Saya iki nek bakso Juventus ini kayaknya yang jualan Andrea Pirlo sama sing jualan Buffon. Ya kuwi kopi angkring kuwi. Tapi di deket ora di warung deket rumahku tuh masih ada tuh jual kopi angkring itu. Masih ada ya? Masih ada. Tapi sekarang udah jarang di aku sini. Bawa ke rumah tau terus ada yang tanya iki kopi apa? Kopi angkring, dikira kopi angkringan. Padahal kopi angkringan. Nah, ini sebenarnya di pasar gede atau di Itali? Tadi ada bakso Juventus. Ini ada Itali. Sekarang ada Del Piero ini. Kuliner tadi Pak, ada lumpia Pak. Ada lumpia. Lumpia itu juga banyak banget. Lumpia khas Semarang. Lumpia. Lah, lumpia kan khas Semarang, Mas. Hah? Lumpia khas Semarang dong. Lah mbok menawa kuwi lumpia Solo? Enak ra? Ada ya? Enggak dong, lumpia khas Semarang dong. Ya iki ada jualan khas warung sampo. Ini kelontong. Ini warung kelontong. Lah ya kan enak sampo nih. Pasti khasnya tuh di depan ada samponya. Iya. Enggak tahu kalau daerah lain. Ini footage penampakan tukang parkir di Solo. Kalau di Sukoharjo bajuannya warnanya merah Pak. Nek di sini di Solo ketoknya biru deh. Biru ya? Biru. Tahu nggak kenapa? Kenapa? Jangan dikaitkan partai dong. Aku ora ngomong partai lho. Kowe sing ngomong. Ormas. Nah, ini di ora. Bukan ormas ya. Kita enggak ikut. Nah, ini di samping ada masih banyak yang jualan jajanan kering termasuk apa? Rambak ya? Rambak kulit. Ya, terus apa ki jenenge? Makanan kering sing kiloan-kiloan ngono ki lho. Banyak. Enak-enak lho ini lho. Ini sekarang di kampung-kampung juga banyak nih yang jualan kayak gini nih. Kulaannya pasti juga di sini. Iya, kulaannya yang gini terusan dijual. Kue khas Tionghoa juga banyak ya di sini. Kue keranjang, kue khas Tionghoa sering keranjang apa sih? Kue apa lagi enggak tahu aku. Iya, kue keranjang paling terkenal ya. Kue keranjang kalau Imlek gitu. Iki Pak itu dodolan apa ki? Dodolan gabus. Dodolan apa kuwi? Gabus itu baru ngepain gabus itu. Nah, nek suasana pasar gede kalau jam segini tuh gini wis lengang. Wis lengang karena aktivitas paling padat itu biasanya jam 5 tuh loh, jam setelah subuh. Setelah subuh sampai terbit fajar sampai waktu itu hektiknya. Waktu duha. Kalau di Islam tuh waktu duha matahari tergelincir gitu istilahnya. Itu ruwet wi. Berarti harusnya salat duha malah ruwet ya itu. Enggak. Gini rane sampo ki. Itu kan bukan toko kelontong, itu toko kue itu tadi. Ini ada buah. Biasanya di situ juga banyak tuh buah-buah kayak gitu. Nah, kita bacakan fun fact lagi tentang pasar gede. Tadi apa mau? Tadi udah sampai di arsitektur ya. Sama arsiteknya siapa tadi? Tapi aja durung bahas soal berapa uang yang di belum. Saya ning kene nek preman pasar gak sih? Nek pasar-pasar ini. Ya dari tadi. Ya, ora enak ya. Apa preman pasar wis nemu? Adanya lurah pasar mungkin. Lurah pasar nek? Lurah pasar mungkin ada. Harusnya kita wawancara tuh lurah pasar. Nah, pasar Harjo Nagoro, si pasar gede ini itu menghabiskan biaya sekitar 650 gulden. Gokil. 650.000 gulden. Mata uang Belanda di zaman kolonial. Saiki apa ora gulden? Sekarang pakai euro dong. Oh, pakai euro. Kecuali Inggris. Yang sudah Brexit pakai pound sterling. Gulden mata uang neng Harvest Moon. Itu enggak berlaku dong di sini. Itu setara berapa ya? 650.000 gulden. Setara 2,47 miliar rupiah di zaman gue. Zaman tahun 19. Ini kan diresmikan tahun 1930. 12 Januari. Dibangunnya kan sebelum itu toh berarti. Sudah 90-an tahun ya berarti. 90 tahun lebih toh. Itu diresmikan di zamannya Pakubuwono 10. Raja Keraton itu. Nah, berarti nek tahun semono 2,47 miliar itu sekarang udah triliunan gitu. Wah, triliunan ya. Berarti iso ngombangun belum sama pembebasan lahannya.
Pembebasan lahannya piye caranya, Pak? Nek nggone keraton berarti. Oh, nek keraton ya ora apa-apa. Ora apa-apa sak keraton ya. Kan sekarang usumnya pembebasan tol. Heeh, nganggo OKB. Zaman biyen ra ono kabeh. Zaman dulu enggak ada OKB. Nah, ini kuil yang sangat ikonik di Pasar Gede. Namanya kuil Kelenteng Vihara Alfa Lokitesvara Tiankoxi. Artinya? Ya saya enggak tahu, tapi Alfa Lokitesvara itu pernah disebut ning film Kerasakti loh, Pak. Sun Gokong. Itu Dewi Kwan Im. Berarti itu bisa diartikan sebagai kuil Dewi Kwan Im ya? Mungkin ya, aku gak ngerti sih. Tapi itu sebagai simbol harmoni kehidupan sosial budaya yang telah berkembang di Solo pada masa itu loh. Berarti udah harmonis ya di masa Sudah harmonis di masa itu. Dan Solo memang barometernya keharmonisan di Indonesia, Pak. Dan Pasar Gede salah satu pusat keharmonisan itu. Bahkan ada istilah dia zamannya pas tahun 98 rusuh ya, Pak. Kalau Solo belum kebakaran, itu se-Indonesia belum kebakaran, katanya gitu. Berarti jadi begitu Solo yang damai itu sudah meletus sudah bahaya. Wis bahaya, berarti barometernya wis ketok panas-panas itu. Dan di tahun 1998 ini tuh juga jadi salah satu sasaran amuk massa loh, Pak. Pasar Gede Solo ini. Pasar Gede Solo. Enak ini Wikipedia ceritanya. Selain pernah terkena serangan Belanda, tahun 47 pernah terkena serangan Belanda. Agresi militer. Pasar Gede tidak luput pula dari serangan amuk massa yang tidak bertanggung jawab. Meski luput serangan peristiwa Mei 98. Ya ada satu yang tidak terpilih. Ada satu tokoh yang nggak terpilih, jadi presiden. Terus akhirnya ada yang nggak terima, masa nggak terima gitu. Terus akhirnya dibakar. Tapi arsitektur Pasar Gede ini itu tuh nggak berubah sejak awal. Masih dipertahankan Masih, aslinya. jadi kayak apa ya, rangka dasarnya terusan bentuk-bentuknya itu belum dirubah. Meskipun ada beberapa kali renovasi, banyak renovasi, termasuk yang Tehel mau loh. Tehel Ubin. Tehel Ubin untuk Ubinnya itu udah diganti keramik kan. Dulu mungkin masih pasir. Jubin biasa terus. Jubin biasa. Jubin kan Ubin apa bedanya? Enggak, Jubin itu kayak plesteran biasa. Terus beluduk gitu mungkin. Terus diganti keramik ya. Diganti keramik. Terus sama yang luar juga ada ubinnya juga. Nah, ini yang saya bilang tadi akses difabel yang akhirnya ini udah di barat belum sih? Udah, ini kita berjalan di luaran Pasar Gede sisi barat. Sisi barat. Jadi Pasar Gede ini ada dua bangunan. Bangunan yang pertama di sisi timur ya. Dan bangunan yang kedua itu ada di sisi barat. Jadi di kanan dan kiri jalan. Dan dipisahkan oleh jalan jenis apa? Jalan Jenderal Sudirman mungkin? Jenderal Sudirman. Mungkin ya. Kalau nggak salah. Kayak sih ya. Nah itu, jadi dipisahkan oleh satu jalan sing menuju kemana itu? Jebres ya. Jebres. Nah, ini ada Tahok. Salah satu karya kuliner khas Kota Solo ya. Dan Tahok ini lagi ngehit, Pak. Lagi ngehit juga ini. Beberapa bulan tahun satu tahun terakhir itu lagi ngehit. Tahok, pernah makan tahok? Belum, cuman pernah lihat aja. Kayak kembang tahu gitu. Ya memang kembang tahu terus dikasih kuah jahe. Kembang tahu dia. Kalau di masakan Jepang itu mirip banget, jenenge cawan mushi. Kalau orang ngerti kuliner Jepang, cawan mushi itu bentuknya padha, cuman rasanya beda banget. Kalau ini kan ini katanya manis ya. Karena ada kuah jahenya. Kalau cawan mushi itu kan lebih ke gurih asin. Gurihnya gurih asin. Kayak gitu. Itu kayak wedang ronde tapi pakai tahu gitu. Pakai kembang tahu. Masih sama kayak di sisi timur tadi. Sisi barat Pasar Gede ini juga khas dengan pedagang buah-buahan di luarannya ya. Iya. Jadi memang banyak pedagang buah di sini. Terutama di bawah ya. Nek di atas. Nek di atas kan kuliner engko. Nah, ini kita akan memasuki lantai atas sisi barat Pasar Gede. Ini sisi barat. Lagi-lagi pedagang buahnya tuh komplit tapi buah pakmu nggak ada. Ya. Buah pakmu? Ya nggak ada kan buah pakmu. Enak human trafficking loh, Pak. Nah ini wis mulai ketok nih dari apa nih banner-banner ya.
mulai kelihatan modern. Kayaknya karya-karya kuliner di sisi barat ini terutama yang atas modern, ya. Udah pakai bahasa Inggris yang menarik perhatian sista-sista Gilingan dan Jebres dan Mojo Songo. Wah, ini ada sista SMA nih. Kayaknya dari Kentingan itu. Nah, kok iso? Ngawur banget. Tapi kenapa dia ada di sini? Ini kan jam 10. Kan sekolah PPKM, Pak. Sekolah PPKM memang kenapa? Enggak boleh lama-lama dong, pulang cepat. Oh, pulang cepat. Jam piro mulai? Kelamaan nanti kena COVID-19. Ya ora to. Nek sak kelas ora nek Covid ya ora kena Covid ya to. Kan ditakutkan kalau kelamaan nanti penularannya semakin potensinya risikonya. Ya. Oh ya. Nah, ini ada bakpao rasa daging dan bakpao rasa ayam. Bakpao kalau dimsum iki padha gak sih? Sama ada dimsum juga, kayaknya hampir mirip. Nah, di sini adalah salah satu lokasi yang menjadi spot favorit para swasta-swasta ya. Para remaja. Spot lokalisasi. Kok bukan lokasi lokasi favorit para remaja dan para mbak-mbak. Ada boba, para pemudi. Ada apa lagi? Ada dimsum tadi. Dimsum. Bakpao khas Jepang. Umo apa umo? Ini apa? Ini apa? Mie goreng. Oh, ini ada mie hit gitu, mie hot plate. Mie hot plate gitu. Dan di sini ada bisa lihat bangunan-bangunan di seberangnya yang kelihatan arsitekturnya masih kolonial banget. Zaman kolonial banget. Jadi genteng-gentengnya masih terlihat kolonial sekali. Nah, ini ada kuliner yang dicap halal sama pedagangnya sendiri. Jadi insya Allah kalau makan di sini juga halal. Nah, kalau di sini udah bisa bayar pakai OVO, Mas. Oh iya ya. Kalau di bawah yang kan Resto Hit ya. Mosok Resto Hit rene OVO nih. Kalau kamu tadi beli ojo nyebut OVO tok dong. Shopee Pay, Dana. Link aja. Sponsor masuk, sponsor masuk. Iki apa iki? Ini kayaknya soto, Mas. Ah, mosok soto ngono? Soto apa sate ya? Sate no. Sate kok ngono? Tengkleng, mau tulisannya tengkleng. Tengkleng hits mungkin. Tengkleng hits. Tengkleng sista. Nah, ini ada sista cowok. Jadi ini di sista cewek. Jadi di lantai 2 sisi barat Pasar Gede ini kayak food court gitu ya. Food court yang cukup hits di masa kini gitu. Kekinian gitu. Food court mana ning emperan sambil ndelok ngisore. Pemandangan bangunan-bangunan di jadi filosofinya adalah selalu melihat ke bawah. Oh, jangan sombong gitu ya. Wis digawe-gawe dhewe wae, Pak. Ya, wis manut lah. Ini adalah ayam geprek Mbak Lestari. Enggak pernah kerungu aku. Gede jenenge ibumu ayam geprek. Bukan, Lestarinya dong, bukan gepreknya dong. Ini kopi hits. Ini kayaknya yang kalau mau bikin juga harus digiling dulu gitu ya. Digiling? Ya Allah. Di grinder toh, Pak? Mosok digiling. Kayak ya bodoh. Grinder kan digiling. Ini apa lagi nih? Ini adalah nomino. Oh, kayaknya yang Jepang gitu ya? Apa Korea gitu ya? Di sini juga ada toilet umum dan musola. Iya, fasilitas yang selalu ada di mana-mana. Semoga bersih ya. Semoga bersih ya. Ada tempat wudhu. Enak tempat wudhu tapi enak tempat ibadah. Ada di sini ada musola umumnya, ada WC umumnya. Ada enggak? Itu apa tuh? Itu kayak food court juga itu. Oh, itu food court ya. Tempat makan juga. Jadi sista-sista yang mau makan di sini juga bisa foto-foto. Wah, Pak, dipisahkan oleh Jalan Sudirman. Lagi ketemu ki. Jenderal Sudirman apa Jalan Sudirman? Ya benar, jarimu Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman. Iki biasanya sing pakai kayak gitu loh. Apa? Kayak replika wong jadi di print gede kan biasanya opa-opa. Nah, itu kok malah Jin 76 ya. Fuku masakan Jepang. Khas Jepang ya ini ya? Kita takoyaki fuku. Tapi ini khas Jepang. Ya takoyaki Jepang kan. Naruto pernah makan di situ. Jari siapa? Kan terus ada tulisannya gitu. Naruto pernah makan di sini. Subasa Amami. Tapi enggak bayar. Subasa sama Momo Kanishina. sama Laksamana Maeda. Sama siapa nih?
Neji juga. Jan Peterson Hun juga pernah makan di Oh, sini. boy. Enggak tahu Jan Peterson Hun? So. Belajar sejarah dulu. Orang Belanda. Oh. Enggak tahu itu. Pasar Gede ditetapkan aku ada mau fun fact juga. Fun fact lagi. Pasar Gede sebagai bangunan cagar budaya di Surakarta. Jadi ki bangunan cagar budaya, Pak. Berarti pasar yang masih aktif tapi juga masuk ke dalam bangunan cagar budaya. Jadi artinya memang ya? Kalau mau renovasi itu nggak boleh sampai ngerubah bentuk asli arsitektur ya. Dan ini bukan cuman pasar ini toh, bukan cuman pasar Gede toh. Di Solo pasti banyak lagi. Ya nggak banyak sih, cuman Klewer itu kan juga pasar cagar budaya, pasar cagar budaya juga toh. Tapi renovasinya kita wis ngerubah wujud ya. Kan kobong. Iya, itu kebakaran kalau itu. Wis beda meneh. Itu di luar kendali manusia. Bentuknya wis beda di luar kendali manusia. Harus diperbaiki konstruksinya juga. Iya, nah ini tengah-tengah masih kosong nih. Kita iso diisi. Bisnis ganja mau wae, Pak. Dia bikin jualan daging aja di sini. Jualan apa? Kayak karaoke. Apa jualan karaoke apa? Karaoke dengan yang karaoke box gitu. Yang ada ruang laktasi. Karaoke. Jangan dong. Nanti ketahuan Pak Wali Kota. Pasar Gede berlokasi di persimpangan jalan dari kantor gubernur. Dulu namanya kantor gubernur yang Balai Kota itu. Yang sekarang dipakai sebagai Balai Kota. Yang sekarang namanya sebagai kantor gubernur. Gubernur. Gitu. Apa nih fun fact sing durung kita Lokasi tepatnya ini ada di jalan apa, di desa, di kelurahan apa, dan nah, di kalau kecamatan apa. Jalan Urip Sumarjo, Sudiro Prajan, Jebres, Surakarta. Nah, jadi Pasar Gede ini terletak di Jalan Urip Sumarjo, Kelurahan Sudiro Prajan, Kecamatan Jebres, Kota Solo, Jawa Tengah. Tapi sekarang kalau umpamanya golek ning Google Map, itu kok nggak perlu pakai kayak gitu-gitu ya. Enggak perlu. Nulis wae Pasar Gede. Enggak wis tekan. Enggak tahu Pasar Gede di Zimbabwe atau di Uganda, enggak tahu. Jenenge dudu Pasar Gede dong. Pasar klek. Nah, Pasar Big. Nah, ini kita udah keluar dari sisi barat Pasar Gede Solo. Dan ini sisi luarnya ya dari Pasar Gede. Masih sama kayak tadi, pedagang-pedagang buah. Wah, santai banget Mbak iki. Ngantuk iki. Dari subuh. Ki ketoke bar iki turu ning kono ki. Nah, Pasar Gede Harjonagoro ini itu adalah pasar. Tipe Mas, melu ngantuk aku. Itu adalah salah satu pasar yang sangat terkenal di Solo, pasti tentunya. Salah satu pasar yang paling terkenal setelah Klewer. Dan ini kan nggak pakai nama pasaran ya, banyak juga nama-nama di halo Mbak, banyak juga yang pakai nama pasaran kayak Pasar Legi, Pasar Kliwon dan sebagainya kui. Tapi sekarang karena urgensinya mereka itu sudah nggak jualan di sesuai hari-hari, pasaran hari-hari sesuai pasaran. Setiap hari udah jualan sekarang. Kayak di Pasar Legi itu udah nggak cuma Legi dong. Pasar Kliwon juga setiap hari juga jualan, nggak cuma hari Kliwon aja. Iya. Nah begitulah. Sepertinya nanti juga kayaknya akan kita kunjungi juga ya. Pasar-pasar lain sekitarnya. Ya, gitu aja untuk hari ini. Untuk selanjutnya kita juga akan mengunjungi pasar-pasar lain. Semoga hari ini menghibur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pasar selanjutnya. Mungkin pasar lagi. Pasar setan. Ya, demikian tur virtual kita kali ini di Pasar Gede Gede Kota Solo. Nanti selanjutnya kita juga akan mengunjungi banyak pasar-pasar yang lain. Kalau di Solo itu mungkin kalau Pasar Legi sudah jadi, kita akan ke Pasar Legi. Pasar Legi kan masih direlokasi ya? Direlokasi. Pedagangnya masih direlokasi. Iya kan habis kebakaran. Nah, itu nanti kalau disemikan kita akan ke sana. Akan kita atau juga. Dalam waktu dekat Klewer sama pasar hewan dulu, pasar Depok. Kita akan ke sana. Dan nantikan untuk episode selanjutnya. Kalau ada kritik, kalau ada saran, silahkan disampaikan di kolom komentar. Bagikan video ini ke semua penjuru mata angin lewat sosial media kalian. Ya, lewat WhatsApp grup RT, daripada nyebar hoax mending nyebar video blusuan pasar gitu. Sekian dari kami, semoga terhibur, semoga bisa jadi referensi dan
bisa apa namanya, kalau tur virtual kan bisa membuat Anda juga ikut tur di pasar ini tadi. Iya, mengobati rasa kangen setelah daripada kesel-kesel kan turu karo ndelok virtual. Seolah-olah tur juga. Terima kasih, selamat pagi, sampai jumpa, selamat siang.